Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan saya masih di Naohi Channel. Kali ini kita akan belajar tentang hewan purba mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui. Hewan ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti kucing dan anjing. Dalam satu studi dijelaskan bahwa mamalia sudah ada sejak zaman purba. Para ahli menyebut hewan mamalia yang hidup di zaman tersebut memiliki ciri tubuh seperti tikus dan hidup berdampingan dengan dinosaurus 225 juta tahun yang lalu. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Langsung saja kita mulai belajarnya. Paraceratherium. Paraceratherium merupakan salah satu binatang mamalia purba yang hidup pada masa Eosen, sekitar 30 juta tahun lalu. Binatang ini tergolong dalam keluarga badak yang tak bertanduk, namun memiliki leher panjang disertai dengan tubuh berukuran raksasa. Paraceratherium memiliki panjang sekitar 4,8 meter dan panjang tubuh 7,4 meter, serta berat yang sama dengan 5 gajah modern, menjadikan hewan ini mamalia darat terbesar di bumi, dan yang pernah hidup di bumi. Mamut. Mamut juga termasuk binatang purba mamalia. Siapa yang tak tahu mamut, gajah purba raksasa yang sudah sering kita lihat ketika muncul sebagai karakter kartun dalam seri film Ice Age. Fosil binatang ini ditemukan di beberapa area, seperti Amerika Utara, Asia, Eropa, dan Afrika Selatan. Selain itu binatang ini terbagi dalam beberapa spesies, yakni woolly mammoth, South African mammoth, steppe mammoth dan beberapa genus lainnya, yang hidup pada masa Pilosen, sekitar 5 juta tahun yang lalu. Andrewsarchus. Andrewsarchus adalah mamalia karnivora terbesar yang pernah ada yang hidup pada masa Eosen, dan fosil dari hewan ini ditemukan di Mongolia dan China. Binatang purba ini masih memiliki hubungan dengan Entelodon, yang merupakan babi raksasa yang hidup pada masa Miosen. Ukuran tubuh dari hewan ini juga berkisar antara 1,8 meter tinggi, dengan panjang 3,6 meter. Glyptodon. Glyptodon menjadi mamalia dengan bentuk unik, dan menyerupai kura-kura dan memiliki kekerabatan dengan armadillo pada masa sekarang. Mamalia ini memiliki tempurung yang dapat melindunginya dari ancaman binatang pemangsa. Selain itu, binatang ini memiliki ukuran tubuh yang cukup besar, lebih besar dari ukuran manusia dewasa. Fosil mamalia ini ditemukan di Amerika Selatan dan diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen. Elasmaderium. Elasmaderium menjadi salah satu mamalia terbesar yang pernah hidup, masih satu kerabat dengan badak, yang hidup pada zaman Pliocene hingga akhir Pleistosen. Fosil dari binatang ini ditemukan di China dan Asia Tengah. Binatang besar ini memiliki kula yang besar, melebihi besar dari kepalanya sendiri, dengan panjang 2 meter serta ukuran yang sangat besar, yakni tinggi 2 meter dan panjang 5 meter, serta berat mencapai 4,5 ton. Gigantopithecus. Gigantopithecus adalah primata terbesar yang pernah ada dengan wujud menyerupai orangutan. Selain itu fosil binatang ini juga ditemukan di India, Cina, Vietnam, dan Indonesia. Hewan bernama latin Gigantopithecus blakey. Memiliki ukuran tinggi 3 meter dan berat badan mencapai 600 kg. Selain itu primata ini diperkirakan hidup antara zaman akhir Miosen dan pertengahan Pleistosen. Serta kepunahan dari Gigantopithecus disebabkan oleh adanya perubahan cuaca pada masa tersebut.
Titanotilopus. Titanotilopus menjadi salah satu mamalia raksasa yang merupakan keluarga dari unta yang hidup pada era modern ini. Tubuh dari hewan ini sangat besar, dengan tinggi mencapai 3,5 meter dan diperkirakan hidup antara zaman Miosen akhir hingga akhir Pleistosen. Fosil binatang bernama Latin Titanotilopus patulus ini ditemukan di beberapa daerah di Amerika Serikat dan merupakan hewan endemik di Amerika Utara. Megatherium. Megatherium menjadi mamalia raksasa yang memiliki kekerabatan dengan kukang darat yang juga sudah punah, berhabitat asli Amerika Selatan. Fosil hewan ini pertama kali ditemukan di pinggir Sungai Lujan, Argentina pada tahun 1787 oleh Manuel Torres, yang kemudian dibawa ke Museo Nacional de Ciencias di Madrid. Selain itu beberapa spesies dari Megatherium kemudian ditemukan hampir di seluruh negara Amerika Selatan. Binatang ini hidup pada zaman akhir Pilosen hingga awal Holosen, ukuran tubuh raksasa, yang mana tingginya mencapai 6 meter dan berat hingga 4 ton. Macrauchenia. Macrauchenia yang memiliki bentuk menyerupai liama dan tapir, karena memiliki belalai kecil di moncongnya. Binatang ini hidup pada zaman akhir Miosen hingga akhir Pleistosen, dan ditemukan pertama kali pada tahun 1834 di Port St. Julian, Patagonia, oleh Charles Darwin. Selain di Patagonia, Argentina, fosil binatang ini juga ditemukan di Bolivia, Chili, dan Venezuela. Ukuran tubuh dari mamalia ini cukup besar dengan tinggi mencapai 2,5 meter dan panjang 3 meter. Deinotherium. Deinotherium adalah mamalia besar yang memiliki kekerabatan dengan gajah modern, yang hidup pada zaman pertengahan Miosen hingga awal Pleistosen. Uniknya hewan ini memiliki gading yang mengarah ke bawah, berbeda dengan gajah modern yang membengkok ke atas. Ukuran tubuh dari hewan ini mencapai tinggi 4 meter, dengan berat hingga 13 ton. Sementara fosil mamalia ini ditemukan di Afrika, tapi kemungkinan sebaran hewan ini hingga ke Asia dan Eropa. Basilosaurus. Basilosaurus atau kadal raja adalah genus cetacean yang hidup dari 40 hingga 34 juta tahun silam di akhir Eosen. Sisa-sisa fosilnya telah ditemukan di Amerika Serikat di Louisiana, dan waktu itu sempat dipercaya sebagai semacam reptil laut raksasa. Walaupun penelitian lebih lanjut telah membantahkan hal ini, fosil dari sekurangnya 2 spesies lain dari takson ini telah ditemukan di Mesir dan Pakistan. Basilosaurus dapat tumbuh hingga sepanjang 18 meter, dan dipercaya sebagai hewan terbesar pada masa saat mereka hidup. Diprotodon. Diprotodon adalah marsupial terbesar yang pernah ada. Diprotodon disebut sebagai megafauna Australia. Keberadaannya sekitar 1,6 juta tahun yang lalu sampai 40.000 tahun yang lalu. Genusnya sekarang dianggap monotipik, mengandung hanya Diprotodon octatum, marsupialia terbesar yang pernah diketahui. Kata Diprotodon dirancang dari kata dalam bahasa Yunani kuno untuk 2 gigi depan. Diprotodon sudah ada dari sekitar 1,6 juta tahun yang lalu sampai kepunahannya sekitar 44.000 tahun yang lalu. Gomphoderium. Gomphoderium adalah genus Proboscidea punah yang berevolusi di Amerika Utara pada awal Miosen dari 13.650 sampai 3,6 juta tahun lalu, dan bertahan hidup selama 10 juta tahun. Mereka kemudian menyebar ke benua Asia, Eropa dan Afrika setelah menurunnya ketinggian air laut yang memungkinkan mereka untuk menyeberang. Mereka bertahan pada masa Pliocene, dan sisa-sisanya telah ditemukan di Prancis, Jerman,
Austria, Kansas, Pakistan dan Kenya. Gompoderium, juga dikenal dengan nama Trilophodon, Tetrabelodon, atau Seridentinus, berdiri setinggi 3 meter dan memiliki banyak kemiripan dengan gajah modern. Namun, mereka punya 4 taring, 2 di rahang atas dan 2 lagi terdapat di rahang bawahnya yang panjang. Gading bawahnya paralel dan berbentuk seperti sekop dan digunakan dengan cara yang sama. Tidak seperti gajah modern, taring atasnya ditutupi lapisan enamel. Jika dibandingkan dengan gajah, tengkoraknya lebih memanjang dan rendah. Hewan ini kemungkinan hidup di rawa atau tepi danau, menggunakan gading mereka untuk menggali atau mencabut tumbuhan air. Jika dibandingkan dengan Proboscidea sebelumnya, Gompoderium memiliki gigi geraham yang jumlahnya jauh lebih sedikit, salah satunya memiliki tepian yang tinggi untuk memperluas bidang gilas makanan. Kerangka sempurna dari Gompoderium telah ditemukan di Mulhdorf, Jerman, tahun 1971. Hyracoiderium. Hyracoiderium atau populer dikenal dengan nama Eohippus, pertama muncul 55 juta tahun lalu di Amerika Utara. Genus ini adalah hewan kecil yang hidup di hutan dan dipandang merupakan anggota pertama famili Equidae, dan leluhur semua anggota famili ini. Hyracoiderium teradaptasi dengan habitatnya di hutan Eosen di belahan utara. Ia memiliki 4 kuku di kaki depan dan 3 di kaki belakang. Ini membantunya berpindah dengan mudah di lantai hutan yang lembut. Ukurannya kecil, memungkinkannya bergerak mudah di antara vegetasi yang padat dan menyembunyikannya dari predator. Muriterium. Muriterium adalah genus yang terdiri dari beberapa spesies. Mamalia prasejarah ini berkerabat dengan gajah dan lebih jauh lagi sapi laut. Mereka hidup pada masa Eosene. Spesies Muriterium adalah hewan mirip babi yang hidup sekitar 37–35 juta tahun lalu. Bentuk Muriterium menyerupai tapir modern atau kuda Nil kerdil. Ukuran mereka lebih kecil dari gajah modern, tingginya hanya 70 cm pada pundaknya dan panjangnya sekitar 3 meter. Mereka dipercaya senang berkubang di rawa dan sungai, seperti yang sekarang dilakukan oleh kuda Nil. Bentuk giginya membuktikan bahwa mereka memakan tumbuhan air lunak. Narwal. Narwal atau yang sering disebut unicorn laut, merupakan paus bertanduk yang sepanjang tahun hidup di perairan Arktika sekitar Greenland, Kanada, dan Rusia. Paus bertanduk narwal terbiasa hidup di perairan yang airnya sangat dingin. Paus narwal adalah paus yang berasal dari keluarga Monodontidae, bersama dengan paus beluga. Selain itu, paus narwal juga memiliki tampilan yang bisa dikatakan unik karena berbeda dengan paus pada umumnya, yaitu sebuah tanduk panjang yang ada pada kepala ikan paus narwal. Narwal juga sering disebut dengan nama duyung unicorn, yang merupakan nama salah satu paus yang paling tidak diketahui manusia. Alasan ketidaktahuannya adalah karena habitat makhluk laut ini hanya hidup di perairan kutub utara, tepatnya di Samudera Arktik yang jangkauannya sangat sulit. Narwal termasuk dalam jenis hewan karnivora, karena paus ini memiliki deretan gigi yang tajam yang bisa digunakan untuk memakan hewan-hewan laut seperti ikan, udang, atau cumi-cumi. Demikianlah teman-teman belajar kita hari ini. Semoga teman-teman paham. Jika teman-teman belum paham, silahkan teman-teman putar dari awal lagi. Agar kedepannya kita dapat belajar bersama kembali, jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. See you next time.